Selamat pagi, program Kaltim Sepekan edisi kali ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya bersama saya, Rosmi Rahma. Berikut rangkuman Kaltim Sepekan edisi kali ini. Masyarakat diajak mengenali lebih jauh rekam jejak para calon wali kota melalui acara debat publik. Prusda Listrik ajukan usulan suntikan modal untuk pengembangan bisnis sumber daya listrik sebesar 100 miliar rupiah. Tahun 2022, semua siaran televisi analog harus berpindah ke televisi digital. Kita awali Kaltim Sepekan edisi kali ini. Pada 9 Desember 2020, warga Samarinda bakal memilih siapa dari 3 pasangan calon yang berlaga paling banyak perolehan suaranya. Lantaran itu, agar tidak salah menentukan pilihan, mulai sekarang masyarakat diajak mengenali lebih jauh rekam jejak para calon. Hari Minggu 18 Oktober, 3 calon wali kota tampil perdana secara bersama di depan publik. Melalui acara debat publik yang digagas oleh KPU, Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, diharapkan masyarakat mendapatkan gambaran apa dan siapa yang bakal dipilihnya saat berada di bilik suara pada tanggal 9 Desember 2020. Dari penampilan perdana ketiga calon wali kota, semuanya telah memaparkan visi dan misinya jika kelak terpilih memimpin warga kota Samarinda yang berjumlah sekitar 750.000 jiwa. Ketiga calon wali kota itu adalah nomor urut 1, Barkati, nomor urut 2, Andi Harun, dan calon wali kota nomor urut 3, Zairin Zain. Kalau saya melihat karena calon ini tentu dia sudah juga mendengar masyarakat. Karena masyarakat ini bukan cuma saya sebagai masyarakat, banyak masyarakat. Dan setelah kita melihat secara objektif, ya memang semuanya layak saja. Tergantung nanti masyarakat memilihnya yang mana yang paling terbanyak. Tapi kalau saya secara pribadi menyampaikan itu, calon-calon ini visible. Saya hanya pesan, tolonglah kalau andai kata terpilih, dengarlah suara rakyat. Artinya apa yang diinginkan masyarakat, apa yang kesulitan masyarakat, itu kalau bisa itu diakomodir. Itulah namanya pemimpin. Tokoh masyarakat yang juga pengusaha angkutan transportasi massal ini mengakui persoalan yang dialami warga kota Samarinda masih itu-itu juga. Sebagai warga yang sudah merasakan kepemimpinan beberapa wali kota sejak zaman Orde Baru hingga era pemilihan langsung, persoalan fasilitas jalan yang minim masih dirasakan masyarakat. Untuk itu dia berpesan siapapun yang terpilih menjadi wali kota agar menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kebutuhan infrastruktur warga tersebut. Kalau ini tentu kita juga ingin sama dengan daerah-daerah lain yang lebih maju daripada kita. Nah, ini kenapa kita tidak mengambil hikmah dari situ? Nah, contoh umpamanya faktor jalan yang selalu dikeluhkan masyarakat. Nah, yang sesuai dengan kemampuan aja dulu yang ada, itu saja misalnya. Sebab memang tidak bisa kita ini langsung menyulap kan. Nah, karena kemampuan itu terbatas. Ibaratkan pikulan tuh aku cuma sanggup sepikul, nggak mungkin 1 ton. Jadi ya sesuai kemampuan lah. Itu. Nah, tapi ada bilang orang tuh skala prioritas. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Tidak mau kalah dengan badan usaha milik daerah seperti Bank Kaltim dan Jam Krida yang mendapat suntikan dana baru dari APBD Kaltim sebesar 150 miliar. Prusda Listrik juga mengajukan usulan suntikan modal untuk pengembangan bisnis sumber daya listrik sebesar 100 miliar rupiah. Dalam sebuah rapat tertutup bagi kalangan wartawan, Komisi 2 DPRD Kaltim membahas usulan Prusda Listrik yang diajukan manajemen.
Dari pertemuan itu terungkap Prusda Listrik mengusulkan suntikan dana segar untuk pengembangan bisnis baru dalam bidang pengadaan daya. 3 rencana bisnis yang disampaikan manajemen Prusda Listrik adalah pengadaan daya listrik bersumber dari tenaga surya, tenaga biomasa atau dari limbah kelapa sawit, dan tenaga sampah. Penambahan listrik itu dibutuhkan menghadapi ibu kota negara yang diproyeksikan tetap direalisasikan pemerintah pusat di perbatasan Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya. Artinya kami kan dari Prusda Listrik menyampaikan tentang potensi yang bisa kita ambil sebagai bidang ketenaga-listrikan. Pertama adalah pembangkit listrik tenaga surya, itu rooftop, itu potensi yang sangat besar. Kemudian pembangkit listrik tenaga sampah, kemudian pembangkit listrik tenaga biomasa. Nah sekarang kan sudah ada banyak permen nih. Ada permen baru yang mempermudah usaha untuk energi terbarukan. Itu yang harus kita ambil kesempatan untuk itu. Karena sekarang dari PLN dia harus bisa menunjuk langsung kepada badan-badan yang akan mendirikan pembangkit listrik dengan energi terbarukan. Prusda Listrik selama ini sudah menjalin kerjasama usaha PLTU berkapasitas 110 MW di Tenggarong Seberang. Prusda Kelistrikan menyetor modal 96 miliar rupiah di PLTU yang dikelola PT Cahaya Fajar Kaltim. Dan dari sisi bisnis ini, mampu menyetorkan PAD sebesar 1,4 miliar pada tahun 2020. Direktur Utama Prusda Kelistrikan Abdurrahman Syeret mengatakan, peluang bisnis listrik di Kaltim sangat besar. Lantaran itu, pihaknya selaku pengelola BUMD mengusulkan rencana pengembangan bisnis baru untuk menghadapi tantangan kebutuhan listrik pada masa yang akan datang. Untuk prospek ke depan bagaimana, Pak? Ya, prospek ke depan pertama untuk energi terbarukan, karena dari komitmen dari ibu kota negara itu nanti menggunakan banyak energi terbarukan. Dia kan green energy itu. Nah itu yang harus kita ambil peluangnya untuk membangun di sana itu. Jangan sampai kita nanti ketinggalan. Sudah berapa lama dirancang? Kenapa? Sudah berapa lama dirancang ini? Sebenarnya kalau PLTBM ini kita udah biomasa ini kita udah 2 tahun merancangnya. Biomasa ini cuman kendala kita adalah limbah yang dari sawit, hasil perkebunan sawit tidak boleh keluar dari lokasi. Nah, sementara kita kan akan memanfaatkan limbah itu kan. Nah, itu yang belum kita dapat jalan keluarnya lah. Prusda Kelistrikan optimis rencana bisnis yang disampaikan ke Komisi 2 DPRD Kaltim mendapat apresiasi positif lantaran dari sisi prospek cukup menjanjikan. Tim Kaltim TV, Heriman dan Hardin melaporkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Bapenda bakal mengejar para wajib pajak nakal, termasuk perusahaan besar yang tidak membayarkan pajak kendaraan bermotor selama 3 tahun, yaitu sejak 2017 sampai Oktober 2020. Pemprov menggandeng Kejaksaan Tinggi untuk mendampingi penyelamatan uang negara tersebut. Kerjasama Pemprov dengan Kejaksaan Tinggi Kaltim sudah berlangsung sejak 28 Agustus 2020 silam. Hanya saja efektivitasnya belum terasa karena Pemprov masih menginventarisir persoalan yang dihadapi baik terkait masalah perdata maupun tata usaha negara. Namun sejak 13 Oktober, Pemprov dan Kajati membuat nota kesepakatan baru mengenai penyelamatan aset dan penerimaan negara atau daerah. Melalui nota kesepahaman itu, Badan Pendapatan Daerah yang mengurusi penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor akan menggandeng kejaksaan untuk menagih kepada perusahaan nakal yang ingkar membayar pajak. Kepala Bapenda Kaltim Ismiati mengungkapkan, salah satu yang memerlukan pendampingan jaksa sebagai pengacara negara adalah menangani tunggakan pajak kendaraan bermotor alat berat. Mulai bulan Oktober 2020, Bapenda menghentikan pajak kendaraan alat berat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Namun, perusahaan tetap wajib membayar pajak alat berat mulai tahun 2017 sampai 13 Oktober 2020. Kerjasama ini nanti kan di sini sudah jelas bahwa
pelaksanaan program manajemen penertiban aset ini kan termasuk penerimaan negara sebagai bagian dari penyelamatan keuangan daerah. Jadi karena memang dalam pencatatannya itu sudah tercatat yang mempunyai kewajiban untuk membayar, maka perusahaan itu wajib membayar gitu. Nah, sebenarnya Bapenda sudah berusaha melakukan komunikasi yang baik ya secara persuasif dengan perusahaan ini. Alhamdulillah beberapa perusahaan yang mendukung, nggak peduli itu belum direvisi, tapi beberapa perusahaan besar membayar saja, membayar bagus saja, alatnya dibayar gitu. Nah, jadi ini yang ada beberapa yang termasuk yang mungkin yang menggugat. Nah, ini yang belum melakukan masih bersilang pendapat yang tidak menyelesaikan tunggakannya itu sebelum di-cut off dengan putusan MK 5. Di Kalimantan Timur diperkirakan terdapat lebih 5.000 alat berat beroperasi di lokasi pertambangan. Namun tahun 2015 dan tahun 2017 muncul gugatan judicial review dari kalangan pengusaha ke Mahkamah Konstitusi yang menuntut agar alat berat tidak dimasukkan sebagai objek pajak kendaraan bermotor karena tidak beroperasi di jalan raya. Dari gugatan itu, Majelis Hakim MK kemudian mengeluarkan putusan agar pemerintah merevisi Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Intinya MK setuju, alat berat bukan kendaraan bermotor. Meski mengabulkan gugatan, MK tetap meminta agar pajak alat berat tetap dibayarkan sejak gugatan diajukan tahun 2017 sampai tahun 2020 sebagai batas akhir ada tidaknya revisi undang-undang. Pada waktu itu diputuskanlah, diterbitkanlah putusan MK nomor 15 tahun 2017 pada waktu itu bulan Oktober. Jadi salah satu putusannya itu adalah diminta pemerintah pusat segera merevisi Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang menyebutkan bahwa kendaraan alat berat ini sebagai kendaraan bermotor. Artinya disuruh rubah bahwa memang alat berat ini bukan kendaraan masuk dalam golongan kendaraan bermotor gitu kan. Nah, jadi diputuskan seperti itu. Tetapi karena dalam hitungnya itu ini kurang lebih ya, tidak letterlock sama seperti putusan itu. Jadi, tetapi perusahaan diminta tetap membayar semua pajak-pajak itu sampai nanti dengan 3 tahun. Waktu itu dari 2017 sampai dengan 3 tahun Oktober ini. Kalau misalnya pemerintah tidak merevisi pasal itu tentang yang alat berat itu, maka sudah nggak boleh dipungut lagi Oktober. Nah, pas sudah itu Pak. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 dianggap sebagai berkah bagi pelaku media, terutama televisi, karena di dalamnya memuat satu pasal penting mengenai masa depan siaran pertelevisian nasional. Dalam pasal itu disebut tahun 2022 semua siaran televisi analog seperti yang ada di rumah sekarang harus berpindah ke televisi digital. Selama tinggal siaran televisi analog yang kadang membuat jengkel penonton karena gambar kabur dan sudah tidak jernih. Tahun 2022 semua siaran televisi analog sudah migrasi menjadi televisi digital. Target migrasi TV analog menuju digital itu muncul dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam pasal 60A ayat 2 menyebutkan televisi analog ke digital harus diwujudkan paling lambat 2 tahun sejak undang-undang diberlakukan. Undang-Undang Cipta Kerja diputuskan bahwa 2022 sudah analog switch off atau sudah digital semua. Jadi TV analog sudah selesai, diganti ke TV digital. Nah, 2022 saya kira wajah penyiaran akan baru dan agak berbeda dengan yang sekarang. Berbeda dalam pengertian bahwa semua masyarakat akan terlayani dengan konten televisi free to air tanpa terkecuali, dengan layar kaca yang jernih dan tanpa gangguan. Indonesia tertinggal dalam hal televisi digital karena hampir seluruh negara sudah tidak lagi memakai TV analog.
Menurut staf ahli Kementerian Kominfo Profesor Henry Subiakto dalam acara seminar yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kaltim, semua lembaga penyiaran harus memulai program migrasi menjadi televisi digital. Seminar yang dibahas KPID Kaltim menggabungkan acara tatap muka dengan virtual. Selain Profesor Henry, pemateri lainnya Komisi 1 DPR RI Saifullah Tamliha, Ketua KPI Pusat Agung Supriyo, Komisioner KPI Pusat Israel Ambia, dan General Manager Public Relation Kompas Dedi Risnanto. Sebagai moderator Komisioner KPID Kaltim, Andi Muhammad Abdi. Kegiatan hari ini memang sangat diperlukan bagaimana pemerintah bersama-sama dengan lembaga penyiaran mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di daerah perbatasan, bahwa sudah saatnya kita melakukan migrasi dari analog ke digital. Bagaimana kesiapan lembaga penyiaran? Ya, kami dari lembaga penyiaran pun sebenarnya turut mendukung, karena bagaimanapun digital adalah suatu keniscayaan. Kita tidak bisa memungkiri teknologi sudah maju ke depan. Kalau kita di lembaga penyiaran tetap bersiaran di analog, itu mungkin saja akan berdampak merugikan bagi lembaga penyiaran itu sendiri. Televisi digital sudah diuji coba oleh Kementerian Kominfo bersama KPI di daerah perbatasan seperti Nunukan dan Malinau pada tahun 2017. Sebagai operator pemegang MUX atau multiplexure adalah TVRI, yang kemudian boleh dipakai juga oleh siaran televisi swasta. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Dua residivis narkoba kembali dibekuk polisi. Polisi menyita 598,26 gram sabu-sabu. Berikut informasinya. Dua orang residivis kasus narkoba kembali digiring petugas kepolisian Polresta Balikpapan pada Selasa siang. Keduanya dibekuk Res Narkoba Polresta Balikpapan pada 16 Oktober 2020 di kawasan Jalan MT Haryono Gang Sepakat, Kelurahan Geraha Indah, Balikpapan Utara. Tersangka Ede berusia 40 tahun warga Mulawarman Kelurahan Tritip tidak berkutik saat ditemukan 6 paket sabu dengan berat bruto 598,26 gram yang disimpan dalam bungkus susu warna kuning. Sementara tersangka RS yang berperan sebagai pemantau juga ikut dibekuk polisi. Dari keduanya selain menyita sabu, polisi juga menyita ponsel dan motor tersangka. Kristal berwarna putih ini nantinya akan diedarkan kembali oleh tersangka. Yang mana awal mula dari pengungkapan ini adanya laporan dari masyarakat tentang peredaran narkotika, ya, dalam hal ini jenis sabu. Informasi ini dikembangkan ya, dari wilayah Tritip. Kemudian tim dari Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap satu orang tersangka ya di wilayah TKP-nya di pinggir jalan ya, MT Haryono sekitar pukul 17.50 ya. Adapun tersangka berinisial ED ya, umur 40 tahun. Kemudian tersangka satu ini ditemukan barang bukti sebanyak 6 paket sabu ya, dalam kemasan plastik dengan berat bruto 598,27 ya, gram yang dibungkus dalam wadah bekas susu yang bertuliskan Denko warna kuning. Pak, sabunya dapat dari mana, Pak?
Sabunya dapat dari mana? Dari orang. Hah? Dari orang. Dari orang. Siapa? Teman? Teman kah? Sudah lama kenal? Sudah lama. Udah lama kenal? Rencana mau edarkan lagi secara kecil-kecil ya? Suruh mengantar aja. Mengantar aja. Lupa berapa? Nggak ada perjanjian. Keduanya kini masih dalam penyelidikan kepolisian. Tersangka akan dijerat dengan pasal 114 dan 112 dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Pijat bayi dengan penerapan protokol kesehatan, satu ruangan hanya 3 bayi yang dilayani dan tetap menjaga jarak aman. Pijat bayi dengan menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan face shield untuk menghindari penyebaran COVID-19 di Kota Balikpapan. Para bayi dan ibunya ini harus mengikuti aturan terkait protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemilik spa bayi, dari mencuci tangan hingga mengisi formulir untuk mengetahui kesehatan pengunjung. Lantaran tidak sedikit pengunjung yang datang setiap harinya membawa bayinya untuk dipijat. Petugas yang melakukan pemijatan bayi juga sudah memiliki surat kesehatan dan setiap bulannya melakukan tes cepat atau rapid test. Jika pengunjung dari luar daerah, pemilik spa bayi menolak sebelum melakukan isolasi mandiri. Kemudian kalau dari segi customer, biasanya kami melakukan screening. Jadi setiap customer yang datang itu harus reservasi. Kemudian saat reservasi kami minta data dan kuesioner. Jadi mereka harus mengisi kuesioner, apakah dari luar kota, apakah sedang sakit, dan lain-lain. Ada beberapa pertanyaan di situ. Nah, kalau memang ada yang tidak memenuhi syarat, misalnya dari luar kotanya itu contohnya yang kayak dari Jakarta, Surabaya, daerah-daerah yang seperti itu, kota-kota seperti itu, biasanya kami sarankan untuk isolasi mandiri dulu, setelah itu baru datang. Jadi kami tidak segan-segan untuk menolak sebenarnya, karena ya itu tadi, demi menjaga ya, saling menjaga, karena bukan hanya dari kami ke bayinya, tapi juga dari customer ke kami gitu. Untuk mengurangi penumpukan dalam satu ruang hanya 3 bayi yang dilakukan pemijatan, sehingga jarak tetap terjaga. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Informasi selanjutnya, narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1,2 kg dimusnahkan. Sabu-sabu berasal dari 11 orang tersangka. Satuan Reserse Narkoba Polresta Balikpapan pada Rabu pagi memusnahkan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 1,2 kg dari 11 orang tersangka sepanjang bulan Agustus, September, dan Oktober 2020. Pemusnahan yang dilakukan di ruang rapat utama dihadiri oleh para tersangka, kuasa hukum, dan Kejaksaan Negeri Balikpapan. Satu persatu barang bukti sabu-sabu ini dimasukkan di dalam wadah plastik yang berisi air panas dan dilarutkan sehingga bercampur dengan air. Usai pemusnahan secara keseluruhan, air larutan ini kemudian dibuang ke dalam lubang toilet yang dibawa oleh tersangka. Pemusnahan barang bukti sabu hari ini, kalau kita hitung ada 8 kasus. Total tersangka berapa tuh? Untuk total tersangkanya ada 11. Untuk jumlah poketnya ada 68 poket. Kita musnahkan sebanyak 1.217,43 gram. Kasus ini terjadi dari Agustus sampai dengan Oktober, dan bahkan yang baru saja terjadi beberapa hari yang lalu sudah kita musnahkan. Karena untuk musnahan ini juga koordinasi dengan pihak kejaksaan, berapa yang disisihkan, kemudian berapa yang dimusnahkan. Semua sudah kita laksanakan dan koordinasi, dan tadi masing-masing penyidik telah menandatangani berita acara bersama dengan kejaksaan. Dan juga ya, ketika tadi kita sudah melihat pemusnahan barang bukti ya di Polres Balikpapan,
yang intinya barang bukti diakui oleh klien kami, dan kami nanti kalau masalah pembelaan kami akan persidangan nanti. Persidangan kapan akan? Persidangan kami menunggu dari penyidik dulu tahap 2. Ada berapa orang yang kami dampingi itu ada sekitar 8 orang. 8 orang ya? Peredaran narkoba jenis sabu-sabu di Balikpapan masih terus terjadi. Kepolisian berharap adanya kerjasama dengan masyarakat sehingga peredaran gelap narkoba bisa diminimalisir. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Sebanyak 40 tahanan dari jajaran Polsek di Balikpapan menjalani rapid test, 8 diantaranya hasilnya reaktif. Sejumlah tahanan Polsek Balikpapan Barat dan Timur menjalani tes cepat COVID-19 di Dokes Polresta Balikpapan pada Rabu siang. Tes cepat COVID-19 dilakukan merupakan syarat sebelum tahanan dilimpahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Balikpapan. Sebelum melakukan tes cepat COVID-19, para tahanan ini wajib mencuci tangan dan harus menggunakan masker. Dengan penjagaan ketat, satu persatu tahanan diambil sampel darahnya. Jika hasilnya non-reaktif, maka tahanan bisa dilimpahkan. Namun jika reaktif, maka tahanan harus menjalani isolasi kembali di sel tahanan. Untuk rapid test hari ini Pak Jadi rapid test tahanan ini tahanan yang sudah memperoleh vonis yang sudah berkekuatan hukum atau inkrah yang akan dikirim ke lapas. Ini sesuai dengan petunjuk dari surat dari Kasubidum Kejaksaan Negeri Balikpapan. Sehingga ada beberapa, untuk barat itu ada 8 orang hari ini yang di rapid test. Moga-moga nanti hasilnya rapid test negatif sehingga bisa dikirim ke lapas. Kalau positif ditahan lagi Pak ya? Positif, mana kita kembalikan, kita isolasi. Rapid test. Selama ini gimana sih? Ya? Selama ini gimana? Sehat aja atau gimana? Sehat aja. Ragu atau gimana nggak waktu itu rapid test? Nggak ragu ya. Kira-kira sehat nggak? Sehat ya. Nah ini rapid test tahu mau dibuat apa? Mau dibuat apa? Rapid testnya nanti mau disuruh rapid test buat ngapain? Buat dikirim ke LP nanti. Oh, mau dikirim ke LP ya? Dari hasil tes cepat yang dilakukan oleh Polsek jajaran sebanyak 40 tahanan, sebanyak 8 tahanan hasilnya reaktif dan harus menjalani isolasi di sel tahanan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka!
Separuh Jalan Jenderal Sudirman ditutup lantaran pekerjaan parit. Petugas lalu lintas Polresta Balikpapan mengatur jalannya arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Separuh Jalan Jenderal Sudirman harus ditutup sebagian lantaran adanya pekerjaan parit yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan. Pembuatan parit ini mulai dikerjakan pada Rabu malam Kamis. Untuk arus lalu lintas, Satlantas Polresta Balikpapan menempatkan personilnya untuk mengatur jalannya lalu lintas di saat jam-jam padat kerja, sehingga tidak terjadi kemacetan. Namun, jika terjadi penumpukan arus lalu lintas, maka arus lalu lintas dialihkan. Pekerjaan drainase ini ditarget selama 30 hari dan dikerjakan pada malam hari, pada pukul 22.00 hingga pukul 5 subuh. Pekerjaan dilakukan malam hari lantaran adanya penggunaan alat berat. Dengan pengerjaan gorong-gorong atau drainase di Jalan Jenderal Sudirman, ini sudah dimulai dari tadi malam ya. Jadi dari malam sudah dilakukan pembongkaran di median jalan, khususnya di Jalan Jenderal Sudirman APT Pranoto ini. Ini salah satu kegiatan dari PU Kota Balikpapan untuk melakukan pembuatan drainase di wilayah seputar Jalan Jenderal Sudirman. Di sini untuk setelah kita melakukan koordinasi dengan pihak terkait atau dari Dinas Perhubungan sendiri, estimasi pengerjaan selama 30 hari ke depan. Namun kami juga sudah melakukan upaya-upaya mengantisipasi apabila terjadi kepadatan arus. Untuk pekerjaan sendiri juga sudah kita koordinasikan dilaksanakan atau dikerjakan pada saat malam hari, jadi tidak mengganggu arus lalu lintas maupun keselamatan karena ada alat berat yang harus digunakan untuk melakukan pembongkaran beberapa median untuk meneruskan lubang atau gorong-gorong drainase mulai dari belakang Polres sampai dengan nanti ke arah ke laut ya. Satlantas Polresta Balikpapan terus melakukan pengaturan lalu lintas hingga arus lalu lintas sepi. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Demikian Kaltim Sepekan edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.